90.1 Fast FM. Reni masih akan coba menjadi teman terbaik Anda, keluarga Fast, sampai nanti pukul 10. Kita masih berbincang bersama rekan-rekan profesional dari Balkesmas Magelang. Di studio sudah hadir dua narasumber kami, Dr. Prima Karitasari, spesialis paru MKes, dan juga Ibu Sari Palupi, sarjana keperawatan nurse. Kita masih membahas berkaitan dengan COVID-19 atau virus corona ini, keluarga Fast. Jadi jangan jadikan ini sebagai momok atau yang hal, ya bolehlah kita sedikit paniknya sedikit aja begitu ya Dokter Prima. Dalam arti kata, bagaimana cara kita mencari informasi yang lebih benar-benar bisa dipercaya begitu ya Dokter Prima ya. Oke, baik, keluarga Fast yang ingin bergabung, Anda bisa bertanya langsung lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578709640. Dokter Prima tadi sudah menjelaskan awal mulai dari nama virus corona ini begitu ya, dan menyerang apa. Sebenarnya pertama kali gejala yang dirasakan oleh kita, misalnya terserang begitu dokter, atau ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala awal seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau gejala awalnya itu seperti gejala sakit paru lain, ada gejala respiratorik, misalnya batuk, ada pilek, ada demam atau riwayat demam. Tapi pada kasus COVID ini ada tambahan lagi, ada riwayat berkunjung ke negara-negara yang terjangkit. Kalau untuk saat ini bahkan karena Indonesia sudah termasuk negara yang terjangkit, jadi dari kota yang terjangkit. Kemudian atau merawat orang dengan yang sudah dengan positif COVID, kemudian kontak erat dengan pasien yang sudah positif COVID-19 itu lebih patut dicurigai dapat terkena COVID, dapat tertular COVID-19. Jadi kalau keluhannya sama seperti keluhan respiratorik, ada batuk, pilek, demam, atau riwayat demam, dan yang terlebih lagi ada kontak baik itu erat maupun pada orang yang sudah positif COVID dan atau riwayat berkunjung ke negara-negara atau kota yang sudah terjangkit COVID. Oke, baik. Jadi memang awalnya bahkan ada juga pasien beberapa saya baca di artikel juga yang tidak ada gejala sama sekali, ini juga bisa ditemukan dokter. Nah, memang ada beberapa pasien itu dengan imunitas yang bagus, dia tidak menunjukkan gejala, tapi dia menjadi carrier. Jadi dia di dalam tubuhnya ada virus tersebut, walaupun memang bisa sembuh, tapi kan memang perlu waktu. Jadi tidak bisa misalnya sekarang terinfeksi besok sudah sembuh. Perlu waktu beberapa lama untuk kemudian bisa sembuh. Nah, kalau yang pada orang yang tidak ada gejala ini, itulah makanya pentingnya PHBS tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sari, dan social distancing. Jadi kita menjaga jarak dengan orang lain. Kalau jarak yang dianjurkan adalah minimal 1 meter. Karena itu adalah diperkirakan droplet SARS-CoV-2 ini masih bisa menularkan ke orang lain. Kemudian selain itu, kalau pada biar supaya tidak semakin menyebar virus ini, kita kalau diisolasi di rumah itu kita betul-betul tidak melakukan aktivitas di luar, kecuali sangat perlu sekali. Jadi kita betul-betul mengisolasi diri di rumah selama kurang lebih 14 hari. Dan bila dalam 14 hari memang keluhannya tambah buruk, ya tentu harus periksa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, karena kita harus ada pemeriksaan yang lain, misalnya di rongsen toraknya, kemudian diperiksa darahnya, kemudian memang bila sudah menjadi pasien dalam pengawasan maka harus di swab tenggorok juga. Gitu. Jadi memang harus ada benar-benar screening lebih lanjut begitu dokter? Oh, ada. Kalau di Balkesmas sendiri mungkin bisa diinformasikan masyarakat bisa untuk melakukan pemeriksaan? Kalau di Balkesmas Magelang itu kami ada rongsen dan lab. Cuma memang kalau swab memang kami tidak ada. Jadi baru sebatas rongsen dan lab. Ketika ada indikasi ke arah sana, maka ada rujukan begitu dokter? Iya, dan tentu kan nanti kan kami tentukan apakah masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan gitu. Tentu akan ada tindak lanjutnya. Oke, baik. Tadi sudah disinggung PHBS juga ini sama Dokter Prima. Ibu Sari juga di awal tadi sudah mengungkapkan bahwa germas ini lagi-lagi harus ditingkatkan. Sejauh apa nih mungkin Bu Sari jelaskan upayanya buat kita dulu sendiri dan keluarga? Iya, Mbak Reni, benar yang dikatakan Dokter Prima tentang daya tahan itu penting, karena itu termasuk
jenis penyakit yang self limited disease. Jadi dengan daya tahan yang bagus, insya Allah kita bisa ada perbaikan secara umum kondisinya. Nah, germas atau PHBS yang sudah dicanangkan oleh pemerintah memang harus senantiasa tidak dipahami saja, tapi dijalankan, dipraktekkan, saling mengingatkan gitu ya. Syukur menjadi penyuluh ya, atau bertukar pikiran sesama warga. Jadi kalau tadi PHBS itu untuk kesadaran sendiri yang berkembang ke kesadaran keluarga ya, kemudian kesadaran di masyarakat, mungkin di pertemuan bisa kita sosialisasikan atau mungkin dengan tetangga bisa kita ingatkan gimana rumus yang germas itu dulu sering kita bahas sudah ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi, yaitu rumus cerdik ya. C itu cek kesehatan. Jadi untuk saat ini kalau ada gejala flu batuk ya harus segera periksa kelainan kesehatan. E itu enyahkan asap rokok. Ini penting untuk pencegahan dan juga pengobatan. Kalaupun orang sudah tertular COVID gitu ya, yang merokok sama yang tidak merokok gitu tentu akan berbeda. Jadi menjadi faktor yang penting untuk menjaga kesehatan sebaiknya E dari komposisi cerdik tadi, enyahkan asap rokok, mulai harus menjadi kesadaran saat ini untuk mungkin berhenti merokok ya. Harus segera diputuskan ya. Kemudian R, rajin olahraga, tetap beraktivitas, sekarang kita nggak boleh stres ya, dan harus selalu bugar gitu ya. D-nya diet secara seimbang sesuai kebutuhan kalori kita. Bagi yang sakit tentu kebutuhannya meningkat ya, mungkin perlu tambahan vitamin, buah sayur seperti itu. Kemudian istirahat ya, istirahat cukup gitu, jangan kebawa panik sehingga tidak bisa istirahat ya. K itu kelola stres gitu ya. Plus untuk saat ini selain cerdik ya plus social distancing, jadi menyadari diri kita masing-masing baik yang sehat ataupun yang sakit gitu ya. Yang sehat pun tetap harus mengurangi mobilitas gitu ya. Jadi kalau nggak ada acara yang penting banget, diusahakan tetap di rumah ya. Kalau apalagi belum yang sakit ya, kalau buat yang sakit ya menyadari sakit, tetap sakit misalnya ada demam, batuk pilek ya, pakai masker ya, etika batuk diterapkan, bagaimana cara batuk yang benar, kemudian cuci tangan ya, jangan keluar rumah juga kalau bagi yang sakit ya, kalau nggak penting misalnya periksa kelainan kesehatan gitu ya, memonitor diri sendiri, gejalanya seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin bagi yang sudah sakit menggunakan peralatan pribadi ya, mungkin lebih ketat, jangan sampai dipakai anggota keluarga yang lain ya. Sering berjemur seperti itu ya. Jadi ada banyak panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes untuk bagaimana kita masing-masing bisa mengisolasi diri. Biar kita membantu tenaga kesehatan juga. Benar. Ya. Biar tidak terlalu kredit ya petugas kesehatan gitu. Jadi dimulai dari diri kita, kesadaran menjaga kesehatan dan membatasi keluar rumah mungkin kalau tidak perlu sekali, seperti itu untuk saat ini Mbak. Iya, jadi harus masing-masing orang yang ada di Indonesia saat ini kita harus benar-benar membantu program dari pemerintah untuk 14 hari ini. Yuk kita dulu deh jadi yang di rumah aja dulu, nggak kemana-mana dulu gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar begitu ya. Betul, Ibu. Oke, sebelum nanti kita break, tadi Bu Sari juga menjelaskan bahwasanya cara cuci tangan ya. Cuci tangan mungkin bisa diperagakan nanti sebelum kita membahas beberapa pertanyaan yang masuk. Ibu Sari, gimana sih sebenarnya cuci tangan yang baik dan benar atau yang lebih tepat begitu? Apakah cukup juga dengan air yang mengalir saja atau bagaimana? Ya, ini juga jadi perhatian ya, kayaknya sepele ya cuci tangan, tapi ini penting sekali gitu ya. Satu hal yang paling penting gitu ya, sekarang baru pada heboh nyari hand sanitizer ya. Itu tetap tidak bisa menggantikan posisi pentingnya cuci tangan. Jadi kalau memang ada air mengalir, ada sabun, sebaiknya kita tetap cuci tangan gitu ya. Kalau darurat baru pakai hand sanitizer. Nah, jadi cuci tangan prinsipnya semua harus kena desinfektan ya, sabun ya. Kemudian ada memang langkah-langkah yang sudah distandarkan ya oleh pemerintah gitu atau Kemenkes dalam Dinas Kesehatan yang terkenal dengan 6 langkah cuci tangan gitu ya. Ada gerakan-gerakan ya, itu memang harus senantiasa kita sosialisasikan terus gitu ya, biar cuci tangan yang benar itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu tidak sembarangan, artinya tetap pakai sabun ya. Jadi cuci tangan pakai sabun, itu yang penting. Karena selama ini bisa jadi cuci tangan ala cuci tangan biasa, kebiasaan sehari-hari yang mungkin yang penting kena air saja gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi mungkin kalau kita pakai dimulai dari melepaskan mungkin jam tangan kita, cincin kita ya, kita basahi tangan kita, kemudian kita ambil sabun secukupnya. Gerakan yang pertama adalah gerakan untuk menemukan
ini telapak tangan kita ya. Mungkin bisa sambil diperagakan Ya, ini. sambil beragakan ya. Iya boleh deh nanti. Ya, jadi kalau kita ambil singkatannya tepung selaci puput gitu ya, biar Ya. semua kena desinfektan. T itu temukan telapak tangan kita, gitu ya, kemudian digosokkan, ya. Kemudian P gitu ya, punggung tangan, gitu ya. Nah, jadi tangan kanan itu membasuh punggung tangan kiri dan sebaliknya, ya. Tepung, ya. Tepung, sela itu sela-sela jari, jadi pangkal ke ujung ya, dari sela-sela jari, dua tangan kita saling kaitkan dari sela-sela jari dari pangkal ke ujung, itu kita temukan dan kita gerakkan ya. Tepung selaci, itu mengunci ujung jari kita, dikunci gitu ya, dan gerakan mengunci dan digerakkan seperti ini. Pu itu putar jempol tangan kita secara gantian gitu ya, dikunci dulu kemudian diputar oleh tangan yang berlawanan gitu ya. Puput, yang ketiga adalah putar dari ujung-ujung jari kita yang sebelah kanan diputarkan ke telapak yang kiri dan sebaliknya. Nah, gerakan ini yang sudah diteliti bisa meratakan semua desinfektan yang kita gunakan, dan ketika di swab itu hasilnya sangat maksimal gitu ya. Beda dengan cuma ecek-ecek saja gitu ya. Jadi gerakan ini lakukan selama 40 sampai 60 detik gitu ya. Kalau kata Bu Prima itu kita menyanyi happy birthday dua kali gitu ya. Oh gitu, 2 kali happy birthday ya. Iya, itu jadi biar kuman itu betul-betul kita pastikan sudah mati ya. Kemudian Oke. kita bilas ya. Kemudian kita ambil tisu ya, kemudian kita buang ke tempat sampah tisunya. Nah, tangan kita udah bebas dari kuman. Itu Insya Allah tadi. gitu, ya. Jadi nggak usah bingung cari hand sanitizer yang mungkin Iya. sekarang harganya juga Rajin agak cuci lumayan. tangan, ya. Rajin cuci tangan pakai sabun Pakai sabun dan air mengalir. Iya. Baik. Kalau nggak pakai sabun pokoknya nggak cuci tangan ya. Oke, baik, ini jadi catatan buat kita semua Iya. ini ya. Jadi mungkin dari anak-anak juga udah mulai diajarkan bagaimana cara cuci tangan yang baik Iya. dan benar. Jadi waktunya adalah 40 sampai dengan 60 detik. 60 Ya, detik. lebih sempurna. lebih sempurna. 2 kali nyanyi lagu Happy Birthday gitu ya, Dokter. Oke, baik. Kita break lagi, Ibu Sari dan juga Dokter Prima kasih waktu untuk informasi yang mau lewat dan juga memberi kesempatan untuk keluarga Fas yang ingin bergabung bertanya langsung lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 0815 7870 9640. 90.1 Fast FM, Fast FM